Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Sambil menunggu teman-temannya, suara Pak Samsuri bisa didengarkan, adik-adik? Terdengar dokter. Ya, terima kasih. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pada pagi hari ini, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dimudahkan segala aktivitas kita, dan yang paling penting, semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai dengan baik. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Tentu semuanya adalah karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mulai adik-adik sambil menunggu yang lain. Eh, Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang perihal resep. Sekarang kita masuk ke dalam fokus bahasan dari farmasi ya adik ya. Jadi seorang dokter pasti nanti kita akan menulis resep ya. Jadi ketika kita jadi praktisi, ketika kita bekerja di rumah sakit, tentu semuanya adalah nanti kita akan menulis resep adik-adik ya. Jadi hampir tidak bisa dihindari ya kewajiban seorang dokter dalam hal kegiatan praktek diantaranya adalah menulis resep ya. Adik-adik yang saya hormati, jadi resep mungkin kita awali dari definisi dulu ya. Jadi supaya nanti kita memahami betul ketika resep itu nanti sudah akan kita kerjakan, tanda kutip, ketika kita sudah mulai bergerak di dalam bidang praktisi ya. Jadi resep itu nanti yang membedakan kita semua dengan para medik ya adik-adik ya, dan juga dengan dukun yang jelas siapa sih yang berhak menulis resep dan sebagainya. Itu sesuai dengan undang-undang, diantaranya adalah kita sebagai dokter hewan. Namanya resep tentu berkaitan dengan obat adik-adik. Resep itu adalah kalau didefinisikan sebagai permintaan kita seorang dokter ya kepada kolega kita apoteker untuk menyiapkan sebuah obat ya sesuai yang kita pesan ya. Jadi yang kedua, di samping kita meminta atau memohon kepada seorang apoteker untuk membuatkan obat, menyediakan obat, tentu resep ini adalah bentuk permintaan tertulis ya. Jadi resep adalah bentuk permintaan tertulis dan apa namanya? Karena teknologi sekarang mungkin tentu tidak bisa diwakilkan dalam bentuk misalkan kita hanya menulis di WA, tidak bisa. Tentu namanya resep harus kita menulis di kertas resep adik-adik ya. Kecuali kalau resep itu nanti kita copy, kita foto, ada kejadian seperti itu kita berikan kepada klien kita, mungkin itu masih bisa diizinkan ya. Jadi yang jelas namanya resep itu harus tertulis di dalam kertas resep ya. Ini banyak beberapa definisi dari resep ya. Jadi berdasarkan literatur, cuma yang intinya sama saja adalah bentuk permintaan tertulis dari seorang dokter kepada seorang apoteker atau pengelola apotek ya untuk menyiapkan sebuah obat yang nanti akan diberikan kepada klien. Intinya seperti itu, kepada pasien kita ya. Tentu di dalam memahami sebuah resep
ada beberapa yang perlu kita perhatikan adik-adik ya. Tadi sudah kita singgung, prescription bahasa Inggrisnya sebenarnya permintaan ya. Nanti ada permintaan yang dalam bentuk tertulis, intinya itu ya. Permintaan itu bisa berasal dari dokter, dokter gigi dan dokter hewan ya. Jadi kadang-kala kita adik-adik sebagai dokter hewan itu merasa tidak pede ketika akan menulis resep, padahal sama statusnya resep kita itu dengan teman-teman dokter yang lain ya. Kepada siapa meminta permintaan obat itu? Kepada ahlinya, yaitu seorang apoteker ya. Di sini apoteker. Ataupun kepada asisten apoteker, kalau tapi wajib kepada apotekernya iya. Nanti ketika membuatkan obat mungkin boleh diwakilkan kepada asisten apotekernya ya. Tadi sudah kita singgung namanya permintaan tertulis ya. Jadi tentu adalah meminta obat resep itu tidak ada meminta yang lain. Kadang juga di samping obat yang kedua bisa alat kesehatan. Contoh kita membeli Spide ya, jarum suntik, tentu kita harus menggunakan resep ya. Jadi di samping obat juga alat kesehatan atau pendukung dari dokter dalam melaksanakan kewenangannya ataupun pelayanan kepada masyarakat. Setelah dibuatkan obat baru nanti akan diberikan kepada klien atau pasien ya. Tentu obat yang diminta adik-adik kadang ada pun bentuk dalam obat jadi ya. Ada juga obat yang masih dalam bentuk apa namanya dibuatkan ya. Jadi masih membuat seorang apoteker itu ya. Kalau yang jadi mungkin harga juga akan lebih murah ya, tanda kutip, karena tidak memerlukan kesibukan dari apoteker, tinggal ngambil obat, memberikan sesuai dengan permintaan. Tapi ada juga yang meracik, adik-adik. Resep itu kan isinya kadang juga meracik sebuah obat, kombinasi dari obat ya, ataupun sesuai dengan dosisnya ya. Bayangkan kalau kita membeli obat untuk kucing misalkan atau yang lebih kecil, sementara kemasan yang ada di apotek itu kan kemasan besar-besar yang rata-rata adalah untuk 50 kg berat badan ya. Jadi tentu untuk kucing harus diperkecil lagi. Kadang kita meminta dalam bentuk buyer untuk digeruskan ya, sesuai dengan dosis yang dibutuhkan ya. Selanjutnya apa sih makna resep? Resep merupakan sarana komunikasi profesional ya. Seorang dokter tentu dalam komunikasi profesional di sini adalah untuk permintaan sebuah obat ataupun alat-alat kesehatan ya, yang mendukung dalam perilaku apa namanya terapi ya. Terus kadang kita melihat sebuah resep itu seperti sebuah tulisan yang tidak bisa dibaca ya adik-adik. Padahal intinya resep itu harus jelas sebenarnya secara komunikasi supaya jelas, supaya tidak salah ya obatnya ya. Kebetulan seorang apoteker itu biasanya sangat memahami, kadang 3 huruf di depan ya, ataupun 3 sampai 5 huruf, kalau 5 sudah menjadi kata ya. Itu sudah bisa memahami. Kadang memang sebuah rahasia adik-adik, kenapa tulisannya itu jelek banget dan sebagainya ya. Karena memang obat itu supaya nanti tidak bisa atau tidak mudah ditiru oleh orang lain. Jadi kompetensi seorang dokter itu bisa tanda kutip dilindungi di sana ya. Supaya tidak mudah dicontek. Oh, dokter itu apa namanya hebat ya. Banyak sekali pasien yang sembuh ya. Apa sih obatnya? Kadang kita mencontek dari jenis obatnya ya. Makanya di dalam resep kadangkala yaitu tadi dibuat seperti sebuah rahasia ya jenis obatnya. Tentu resep juga harus lengkap adik ya. Di dalam resep ya nanti harus jelas kriteria seorang dokter, juga pasiennya ya, ciri-ciri pasiennya,
dan jumlah obat, ya jenis obat, semuanya sebenarnya harus jelas ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, terutama dengan seorang klien kita, apotekernya. Ya. Karena kita meminta tolong kepada apoteker untuk menyiapkan obat, maka obat itu harus jelas untuk siapa, jumlahnya berapa, jenis obatnya apa, obat injeksi kah, atau obat oral kah, ya, obat salep kah, ya, semuanya nanti harus jelas ya. Siapa sih yang boleh menulis resep? Tadi sudah kita singgung adalah dokter. Ini dokter umum maksudnya, ada dokter gigi, juga dokter hewan. Itulah yang membuat kadangkala kita itu tidak pede sebagai seorang dokter di dalam menulis resep. Itu yang sering, bahkan mungkin Pak Samsuri sendiri ketika awal-awal jadi praktisi pun tidak pede menulis resep. Akan dilayanikah resep kita? Ya. Ternyata secara hukum kita itu dilindungi, kita punya kewenangan menulis resep, ya, menulis resep ya. Jadi di akhirnya terbiasa, ya akhirnya ya apa namanya akan PD sendiri ada ya. Jadi tidak apa namanya tidak canggung lagi sudah ya. Terus yang berhak membuat ataupun meracik obat tentu adalah apoteker ya. Apoteker ataupun di bawah apa asistennya tapi di bawah pengawasan apoteker ya. Jadi yang bertanggung jawab di dalam sebuah apotek ya, itu adalah apoteker ya. Kemudian tempat pelayanan resep kita nanti ya, resep kita. Tentu sebagai seorang dokter adik-adik kadang kita itu tidak hanya membutuhkan obat untuk klien kita di saat itu, tetapi kadang kita bukan kadang kita juga membutuhkan obat untuk depo di dalam klinik kita ya, di dalam tempat praktek kita ya. Jadi kita perlu stok obat ya. Tentu kalau kita dalam hal stok obat, biasanya kita membeli obat itu dari apa namanya sebuah distributor ya, ataupun wakil dari sebuah pabrik yang ada di daerah ya. Jadi mereka teman-teman para sales obat itu sudah apa sering keliling ke tempat-tempat kita untuk menawari obat-obat itu ya. Itu yang tapi itu juga harus dengan resep adik-adik. Jadi nanti ada tanggung jawabnya ketika obat, terutama obat keras, ya. Artinya obat keras itu jadi hanya dokter nanti yang berhak memberikan, ya, memberikan kepada pasien mungkin dalam bentuk injeksi dan sebagainya, ya. Kecuali obat-obat yang untuk take away yang oral, ya, ataupun non injeksi, ya, ataupun non parenteral. Kalau yang injeksi itu adalah apa namanya? Itu wajib kemenangan seorang dokter, tidak boleh non paramedik, itu boleh tapi atas perintah dari dokter ya. Jadi kalau masyarakat umum, orang awam tidak diizinkan. Kemudian resep itu memang banyak apa namanya di dalam sistematikanya itu adalah tulisan Latin ya, ataupun bahasa Latin. Kemudian juga dikombinasi dengan bahasa kita ya, kadang supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi makanya resep itu biasanya yang bisa membaca adalah orang medis ya. Cuma karena sekarang zaman global, kadang seorang dukun pun tanda kutip juga bisa membaca resep. Kenapa resep itu maka ditulis dengan tanda kutip sangat rahasia tapi jelas bagi apoteker di dalam membaca. Karena apoteker terbiasa nanti dalam membaca tulisan yang jelek-jelek itu. Pak Samsuri sendiri kadang juga seperti itu ya, supaya dirahasiakan tentang obat yang kita gunakan, supaya tidak mudah dipahami ataupun ditiru oleh orang lain, tetapi sebenarnya sangat jelas bagi seorang apoteker.
Kemudian jadi semuanya ada sistematikanya, ada kaidahnya. Di dalam bahasa medis pun, di bahasa Latin pun yang digunakan di dalam resep itu adalah bahasa yang sudah baku. Banyak digunakan oleh teman-teman medis ya. Jadi tidak sembarangan membuat singkatan, tidak ada kata DSP dan sebagainya itu tidak ada. Semuanya biasanya singkatan-singkatan itu adalah dalam bentuk bahasa Latin, ya, bahasa baku dari resep itu. Sampai kertas resepnya pun, adik-adik, kertas resep itu juga punya kaidah ukurannya. Tidak mungkin sebesar A4 ukuran kertas HVS itu, ataupun juga dalam bentuk ukuran seperti kertas legal. Tidak, resep tetap ada ukurannya. Ya. Jadi tidak serta merta resep dibuat dalam satu halaman sendiri, ya. Satu halaman dalam bentuk seperti A4 atau folio, tidak, ya, tetap ada ukurannya. Ya. Sampai warna kertas pun juga tidak boleh resep itu dalam bentuk kertas batik, tidak bisa. Ya. Jadi itulah maknanya, semuanya ada kaidahnya. Ya. Tidak serta-merta ketika kita ingin beda resep kita buat dalam bentuk background batik, dan tidak bisa, tidak boleh. Semuanya harus clear, resep adalah kertas berwarna putih. Ya. Kemudian penyimpanan belangko resep kosong dengan baik, ya, agar tidak disalahgunakan. Bahkan resep pun yang telah kita buat, adik-adik, itu tidak serta-merta ketika sudah diterima oleh apoteker di apotek, setelah dilayani, bukan resep kita itu harus setelah itu kemudian dibuang, tidak. Resep pun itu bermakna sekali. Resep kita itu akan disimpan oleh apoteker, ya. Tidak serta-merta dimusnahkan, dan pemusnahannya pun nanti itu ada berita acaranya, ya. Resep biasanya akan disimpan selama 3 tahun. Setelah itu mungkin kalau dilakukan pemusnahan, kemudian akan dilakukan pemusnahan atau dibakar, tapi juga harus dibuat berita acara, ya, pemusnahannya. Ya. Jadi intinya resep kita itu sangat bermakna, ya. Tidak hanya sebatas kertas kecil kemudian diuel-uel, tidak, ya. Sangat bermakna. Nanti kalau sudah terbiasa, kalian akan merasakan betul resep itu ada ataupun sangat-sangat bermakna. Kemudian bagian-bagian resep, adik-adik, banyak juga tadi seperti istilah resep itu banyak referensi, tapi intinya di sini sebagian besar bagian-bagian dari resep adalah sama. Ya. Ada inskripsio, ya ini menurut zaman, preskripsio, signatura, subskripsio. Ya. Inskripsio nanti kita lihat ini adalah ciri-ciri ataupun karakteristik dari dokternya, tempat prakteknya, alamatnya, dan sebagainya. Ada juga yang membagi juga seperti brander di sini, superskripsi, ya, preskripsi, subskripsi, dan signatura. Intinya hampir sama. Inskripsio itu adalah head dari resep, ya. Preskripsio nanti itu adalah dari jenis obat yang diminta, ya. Terus nanti juga ada signatura, tata cara pemakaian obat, dan sebagainya. Ya. Nanti kita akan lebih jelas di sana. Ya. Inskripsio itu sudah kita singgung. Ini artinya adalah identitas dari seorang dokter, bisa alamat, nama dokternya, ya, surat izin, ya. Resep akan lebih valid, lebih dihargai nanti kalau menampilkan dari legalitas seorang dokter itu, artinya surat izin. Di sana di dalam resep akan ditampilkan nanti tentang izin seorang dokter itu. Jadi tidak serta-merta, adik-adik, nanti kita akan dapat surat izin, tidak, itu semuanya berproses. Makanya nanti saran Pak Samsuri, ketika kalian lulus dari kampus, ya,
ketika kembali ke kampung halaman, adik-adik pertama daftarkan diri Anda ke perhimpunan dokter yang ada di tempat kalian masing-masing. Kalau dari kampus nanti sudah mendapatkan surat kompetensi, itu penting, itu adalah sebagai instrumen untuk kalian mendaftarkan diri ke tempat perhimpunan dokter yang ada di masing-masing wilayah. Di seluruh Indonesia sudah ada. Jadi di seluruh Indonesia sudah ada, ya. Kadang ada yang di masing-masing kabupaten itu sudah ada, kadang ada yang bergabung beberapa kabupaten menjadi satu juga ada. Ya. Itu nanti ada kantor ataupun perwakilan perhimpunan dokter yang ada di daerah. Ya. Jadi yang inskripsio itu adalah identitas orang dokter ya sampai tanda R, pembuka resep atau invokasionya ya. Preskripsiarnya perintah atau pesanan ini adalah merupakan inti dari resep itu ya, memuat nama obat ya. Tadi sudah kita singgung ada Alkeswan, alat kesehatan hewan ya. Tadi bisa supply dan sebagainya, jarum suntik ya. Semuanya akan membutuhkan itu resep nanti ya. Di dalam sebuah resep ketika sudah menuliskan obat tentu harus disertai nanti dilengkapi dengan cara pemakaian obat atau di sini yang lebih dikenal dengan nama signatura. Signa ya, itu adalah aturan pakai ya. Apakah obat itu untuk obat injeksi ya, apakah itu obat untuk obat salep, ointment, ya? Apakah itu obat untuk obat sirup yang diminum, ataupun aerosol yang disemprotkan, ya. Jadi semuanya ada cara pemakaiannya, adik-adik. Ya. Jadi signatura di sini signal, ya, itu adalah sign ataupun aturan pakai dari resep itu, ya. Kemudian setelah ada signa, nanti kita lihat ya, baru kita tutup dengan pemisah resep separator ya. Bisa tanda kris, bisa garis menceng agak lurus ya, boleh ya. Silakan, yang penting ada separator di antara obat yang kita minta. Misalkan kita minta 2 obat adik-adik, maka antara obat yang satu dan kedua itu ada separatornya. Kita menulis R lagi, garis miring lagi ya. Kemudian subskripsio di sini tanda tangan dokter ya. Tanda tangan dokter biasanya paling bawah dari resep itu. Untuk obat injeksi wajib ada tanda tangan. Dan juga obat-obat yang lain pun itu ketika misalkan obat-obat yang non parenteral, parenteral itu artinya obat yang diberikan secara injeksi, bisa intravena, intramuskuler, subkutan ya, intratekal, ya, intraperitoneal, itu semuanya adalah untuk yang parenteral. Sedangkan yang non parenteral itu bisa salep, minum, ya, ataupun aerosol, ya, semuanya adalah yang non parenteral. Artinya itu boleh yang non parenteral itu bisa kewenangannya selain dokter. Ya. Kemudian ini beberapa model resep dari beberapa referensi ya, tadi intinya tadi ada kalau di sini blender mungkin superskripsi, sama saja superskripsi yang paling atas. Kalau yang tadi mungkin mulai dari inskripsio, sama saja sebenarnya, ini adalah bagian-bagian saja. Signatura, aturan pakai ya. Model resep lengkap harus mengandung beberapa hal. Tadi sudah mulai dari superskripsi, alamat ya. Jadi di sana harus jelas alamat dokternya, surat izin, nomor telepon, karena memang untuk kepentingan ketika apoteker itu nanti adik-adik, apoteker itu ketika ada yang tidak jelas, maka dia akan menelpon penulis resepnya. Ya. Akan menelpon penulis resep. Makanya di sini harus jelas ada
nomor telepon ya. Jam praktek mungkin bolehlah ya, tentatif ya. Kalau dilengkapi juga sangat baik. Ya. Tempat di mana resep itu ditulis ya. Jadi tidak mungkin resep Denpasar kemudian dimintakan di Jakarta. Ya. Jadi nanti akan terjadi apa ya istilahnya bisa asumsi dari apoteker ini dokternya jauh kenapa mintanya di sini. Bisa saja nanti ada alasan apoteker akan menolak resep kita. Kemudian aturan pakai juga sudah tadi sudah tanda penutup resep bisa apa namanya garis lurus ataupun tanda kris dan sebagainya silahkan itu hanya variasi saja. Kemudian adik-adik di dalam menulis resep, ya, tata cara penulisan resep yang lain, tinta warna hitam. Ya. Jangan apa namanya supaya keren, warna tintanya sendiri apa namanya ingin membedakan membuat diri sendiri tidak bisa adik-adik. Tetap harus secara kaidah umum tulisan di dalam resep itu harus warna hitam. Ya. Identitas lengkap ya, tidak boleh nama samaran dokternya menggunakan nama samaran tidak boleh. Harus sesuai biasanya dengan surat izin yang ada itu ya. Tidak, makanya di sana tidak bisa kita memakai surat izin orang lain. Nanti kaidah di dalam penulisan resep itu harus sesuai dengan surat izin prakteknya. Kemudian sesuaikan bentuk sediaan obat yang mudah dialokasikan ya. Tulis nama obat dan tetapkan dosis wajib ya. Nama obat diawali dengan huruf kapital sama secara umum di dalam penulisan ya. Jadi adik-adik di dalam menulis obat itu ada beberapa jenis. Kadang kita menulis obat sesuai dengan bahan aktifnya. Itu yang kita kenal dengan obat generik ya. Kadang kita menulis sesuai dengan merek dari masing-masing pabriknya ya. Ada dari Kalbe, Pfizer, Romindo dan sebagainya ya. Jadi masing-masing pabrikan itu akan punya merek sendiri, itu adalah obat patennya. Ya. Terus singkatan-singkatan, tadi sudah kita singgung, singkatannya adalah singkatan yang lazim di dalam sebuah resep. Ya. Jadi kita bisa tidak boleh membuat singkatan dengan kemauan sendiri, ya tidak bisa. Ya, tentu harus sesuai dengan kaidah yang ada. Singkatan-singkatan biasanya adalah singkatan dalam bentuk bahasa Latin. Ya. SUE, signa usus externus, signa itu cara penggunaan tadi obat ya. Apa namanya? Terus kemudian signa in magnus medicine. Artinya obat itu IMM atau signa IMM itu adalah signa in magnus medicine. Nanti kita lihat resepnya biar lebih jelas ya. Di dalam resep obat itu bervariasi, ada obat paten standar, obat racik saji. Artinya racik saji kita membutuhkan pertolongan seorang apoteker untuk meracik obat itu. Ya. Kadang dalam sebuah racikan itu terdiri dari bermacam-macam obat. Ada juga yang sebatas hanya membuat beda bentuk sesuai dengan dosisnya. Misalkan tadi Pak Samsuri singgung ketika kita ingin memberikan obat pada kucing, ya, pada kucing tentu tidak dosis yang di dalam kemasan obat tentu akan sangat sangat jauh ya, tidak sesuai. Makanya kita membutuhkan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Itu namanya juga obat racik saji ya. Jadi perlu racikan dari seorang dokter itu apoteker ya. Fungsi obat di dalam resep adik-adik adalah bisa juga fungsi di dalam sebagai terapi ya. Artinya untuk menyembuhkan sebuah penyakit ya. Ada juga yang biasanya hanya untuk membantu kesembuhan ya.
Jadi hanya kalau yang membantu kesembuhan saja, bukan kepada kausatifnya, ya, itu disebut simptomatik, artinya obat-obat yang hanya menghilangkan gejala. Kita demam, kita sakit kepala, ya, kita minum obat anti demam, anti sakit kepala, itu hanya sebatas simptomatik, ya, gejala saja, ya, tapi tidak menyembuhkan ataupun tidak menyentuh kepada kausanya atau kausatif, ya. Kadang juga ada obat yang bisa memberikan efek yang lebih baik, ya, ataupun remedium koringensia, obat yang berfungsi memperbaiki kerja obat, ya, yang diberikan, ya. Jadi fungsi dari obat yang kita aplikasikan di dalam resep itu ada beberapa fungsi, ada yang terapi, tadi menyembuhkan, ya, ada yang simptomatik, hanya menghilangkan gejala, ya, ada yang bersifat koringensia ataupun dia memperbaiki atau meningkatkan efektivitas dari obat yang ada, ya. Tadi sudah kita singgung, ini ada koringensia, ada konstituen, ini sebagai pelarut, ya. Jadi makanya di dalam obat pun kadang kita ingin mengencerkan, kita butuh pelarut, ya. Sama tadi kalau bentuknya yang non injeksi, biasanya kita merubah bentuk, ya, misalkan parastamol, ya, yang akan diberikan kepada anjing, ya, karena dosisnya terlalu besar, kita ubah dalam bentuk yang lebih kecil lagi, ya. Ada juga kopi resep, adik-adik. Jadi resep itu nanti biasanya apotek akan menyiapkan kopi resep kalau resep kita sudah diterima di apotek. Biasanya obat-obat yang ini agak signifikan, tanda kutip, misalkan untuk obat jantung, ya, karena nanti itu ada rekam mediknya, ya, istilahnya ada epidemiologinya atau kronologinya, ya, maka dibuatkan kopi resep. Tentu kalau untuk obat-obat yang penggunaan umum seperti obat salep dan sebagainya itu jarang akan dibuatkan kopi resep, ya. Jadi ada juga resep itu yang ditandai, yang artinya resep itu tidak bisa diulang, ya. Harus dibuat baru lagi oleh seorang dokter, ya. Jadi ada juga resep yang bisa diulang, artinya ketika diberikan kepada klien, nanti adik-adik, kopi resep ini bisa diklaimkan lagi kepada apotek untuk meminta obat, ya. Itu biasanya ada tulisan iterasi, iter 3, iter 2, dan sebagainya, ya. Berapa kali resep itu boleh diulang, diklaimkan kepada apoteker, adik-adik. Jadi ada juga yang tidak boleh, hanya sekali saja, tidak boleh diulang. Obat-obat yang serius, ya, obat-obat yang sangat-sangat membutuhkan pengawasan serius biasanya tidak boleh diulang, ya. Contoh obat jantung dan sebagainya, anestesi dan sebagainya. Sekarang kita lebih fokus lagi, coba contoh dari sebuah resep. Di sini misalkan Dr. Hewan Bayu, SIP, alamat, nomor telepon, ya. Kalau di sini biasanya ada simbol logo dari medis, ya. Biasanya gambar dari asosiasi perhimpunan, ya, PDAI ataupun dokter hewan, ya. Boleh ditampilkan di sebelah kiri nanti dari kop surat itu, ya. Kemudian ada juga setelah ini iter 2 kali, maksudnya ini tadi Pak Samsuri mengingatkan, mumpung masih ingat, iter 2 yang paling di bawah garis ada itu iter 2 kali, iterasi 2 kali, pengulangan 2 kali. Obat ini nanti boleh diklaimkan lagi itu selama 2 kali.
Jadi ada pembuka resep, inskripsio, ya. Kita lihat di ada di keterangan di sampingnya, adik-adik, ya. Kotak biru preskripsio, ya. Ini dalam bentuk obatnya, obat yang diminta apa, ya. Ada huruf R, ya, invokasio, pembuka resepnya. Ya. R resepi, ya, ambillah atau buatkanlah, ya. Jadi ada istilahnya itu, ada maknanya, ya. Kemudian yang kotak hijau signatura, di kotak hijau signatura penggunaan, ya. Signa 3DD pulveres 1 PC PC Poskoenam, ya. Resepi ambillah atau buatkanlah obat, ya, obat A misalkan 1 miligram, ini akan dibuat pulveres. Pulveres itu bentuk puyer, adik-adik, serbuk terbagi, ya. Nanti dibuatkan pulveres serbuk terbagi, ya. Obat A 1 gram, obat B 5 gram, obat C 0,1 miligram misalkan, ya. MF mixfax atau buat dan campurlah pulv atau pulveres, ya. DTD atau DTD detalis dosis sesuai dengan dosis yang tertera. NO ini bukan nomor, numero, jumlahnya adalah 15, ya. Jadi campur dan buatlah pulveres atau serbuk terbagi sesuai dengan dosis di atas, detalis dosis, DTD, numero 15, ya. Jadi DTD ini maknanya sesuai dengan dosis yang tertera. Dosis yang tertera berapa? Obat A 1 miligram, obat B 5 miligram, obat C 0,1 miligram, ya. Kemudian dicampur dibuat puyer, ya. Dibuat puyer, ya. Kemudian cara pemakaiannya seperti apa? Signa 3DD pulveres 1. Sehari 3 kali Signa 3DD pulveres 1, penggunaan 3 kali sehari 1 bungkus puyer tadi. PC Poskoenam setelah makan. Ini adalah singkatan-singkatan di dalam resep tadi yang sudah kita singgung. BC, DD, nanti ada kalian bisa melihat, ya, di materi yang sudah ada di OASE, ya. Kemudian contoh yang kedua di sini R-resepi ataupun obat D 1% LL ini logo. Ketika kita menuliskan merek, adik-adik, misalkan obat D, contoh, ya, misalkan Amoxan, sudah kita ambil contoh saja. Amoxan, ya, bentuk paten dari amoksisilin, ya. Kita berikan huruf L kalau itu merek, L besar dalam kurung atau logo. Logo itu artinya bisa digantikan, ya, adik-adik. Jadi ketika nanti apoteker, ya, ketika dokternya itu meminta obat paten, obat merek, adik-adik, ya, dengan memberikan huruf L di dalam kurung, huruf besar, ya, di obat yang kedua ini, L dalam kurung obat D 1%, misalkan mereknya obat D, ya. Unguentum, ya, salep dalam bentuk 5 gram, kemasan 5 gram, numero NO, sekali lagi NO jangan dibaca nomor, numero, ya, 1, ya, jumlahnya 1. SUE signa usus externus untuk penggunaan luar, ya. Karena ini obat D adalah merek, maka kaidahnya diberikan huruf L besar di dalam kurung, logo. Jadi ketika dokter nanti minta misalkan merek obat D itu tidak ada, adik-adik, maka dokter akan memberikan obat yang sejenis, obat merek yang sejenis karena ada L besar dalam kurung. Tetapi kalau tidak ada huruf L besar dalam kurung, ya, coba perhatikan, masih fokus di resep. Ketika tidak ada huruf L besar dalam kurung, ketika obatnya yang diminta itu tidak ada, maka resep kita atau resep seorang dokter akan dikembalikan, disuruh bawa pulang, ya, tanpa pikir panjang, ya. Tapi kalau misalkan ada huruf L besarnya, ketika obat yang diminta tidak ada, adik-adik, maka apoteker akan memberikan obat yang paten yang sejenis dengan merek lain.
itulah adalah makna huruf L besar dalam kurung ya. Jadi itu ya. Kemudian setelah resep itu kemudian kita lengkapi, kita tulis jenis obatnya, tata cara atau signaturanya sudah jelas, maka juga ditutup dengan penutup resep ya. Untuk siapa? Misalkan untuk anjing, miliknya siapa ya, umur berapa ya, terus berat badan dan alamat pemilik anjing ini mana dan sebagainya. Jadi ini adalah kaidah-kaidah dari resep apa namanya eh, yang harus ada di dalam sebuah resep ya, adik-adik ya. Itu kita lanjut sedikit adik-adik ya. Ini contoh juga resep dengan merek apa namanya yang lain ya. Ini kopi resep adik-adik, kopi resep. Jadi resep yang dibuat oleh seorang dokter nanti akan diberikan kopi. Kalau itu misalkan obat-obat yang signifikan, artinya obat-obat yang serius dalam hal pengawasannya ya. Ini contoh kopi resep ya dari dokter siapa ya, nomor kopi resep nomor berapa ya, untuk anjing berapa, obatnya apa ya. Nanti iter 2 kali artinya nanti bisa diklaim lagi ketika obat pertama dalam resep itu habis, kita bisa mengklaim lagi untuk meminta obat kepada apotek itu di sini sampai 2 kali. Oke. Ini beberapa keterangan adik-adik. Ada PC tadi poskoen am setelah makan, PCC pro kopi confirm ya. Detur serahkan ya. Nanti yang umum nanti kalian akan terbiasa. Jadi kalau yang khusus ya nanti biasanya hanya dibutuhkan pada waktu tertentu saja ya. Terus untuk di dalam perlakuan menulis resep maka ada etika adik-adik ya. Ada etika di dalam menjalankan layanan medik ya. Perilaku selalu berhati-hati karena semuanya adalah materi hukum ya. Jadi sekarang itu semuanya terbuka adik-adik. Ketika ada malpraktek pun itu akan banyak mata mengawasi ya. Makanya jangan sekali-kali buka papan nama kalau tidak punya surat izin ya. Karena banyak pengawasan, ada LSM, ada penegak hukum ya. Kemudian juga harus jujur dan dapat dipercaya, bertanggung jawab, responsibility, non-diskriminatif. Kita tidak boleh membedakan pasien ini kita istimewakan, pasien itu tidak boleh ya. Semuanya kita harus melayani secara adil ya. Tidak boleh menyalahgunakan obat ya. Artinya obat-obat itu kadang memang adik-adik ada permintaan obat juga kepada kita sebagai seorang dokter ya, tanpa kita memberikan pelayanan pemeriksaan tiba-tiba meminta obat kepada kita, tentu itu harus hati-hati ya, karena kita tidak melihat gejalanya, tidak melihat apa objeknya ya. Jangan disamakan kita dengan seorang paranormal ya. Kalau paranormal mungkin pasiennya tidak datang jauh bisa. Tapi kalau kita seorang dokter harus melakukan pemeriksaan, itu adalah inti dari perilaku medis kita ya. Supaya tidak disalahgunakan nanti obat yang kita berikan ya. Kemudian juga harus sopan di dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh kita mentang-mentang kita dokter, kita seenaknya, tidak bisa. Apalagi sekarang masyarakat akan sangat-sangat terbuka, sangat-sangat bisa membaca, oh itu dokter itu enak, oh dokter itu tidak enak, dan sebagainya. Maka akan bisa membuat nama kita tercemar ya, sehingga kita tidak, tanda kutip, tidak laku seorang dokter di masyarakat. Di samping itu adik-adik, di samping kita memberikan terapi ya, kita memberikan obat ya, kita menyuntikkan obat ya, kita juga harus memberikan edukasi kepada klien kita ya, kepada klien kita bagaimana tata cara
yang baik di dalam mengendalikan kesehatan, menjaga kesehatan. Jadi tidak sebatas pasien datang kita suntik dapat uang selesai, tidak. Kita punya tanggung jawab itu untuk memberikan edukasi. Selama masyarakat masih bisa melakukan sendiri, mengendalikan sakit itu, ya tentu ya saran kita tidak perlu ke seorang dokter. Misalkan hanya luka kecil ya, ataupun yang tidak membutuhkan tangan seorang dokter ya, jangan disarankanlah untuk ke seorang dokter. Ya. Edukasi yang baik, kita harus transparan. Kemudian di dalam setelah kita tadi menulis resep, adik-adik ya, obat yang sudah, kemudian ternyata tempat obat pun ya, itu juga punya kaidahnya. Jadi tidak serta-merta obat itu langsung dimasukkan ke dalam tas kresek. Tidak. Kenapa ketika kita ke apotek pasti kita akan diberikan obat yang dibungkus dalam pembungkus obat ya. Maka di sini ada beberapa etiket ya, warna dasar putih biasanya untuk obat-obat yang oral. Sedangkan yang dasar biru biasanya untuk obat-obat luar seperti salep, ointment ya, ataupun obat tetes. Ini contoh dari bungkus obat tadi, adik-adik ya. Ini beberapa singkatan dalam resep, nanti kalian akan memahami. Ante sebelum ya, AA ana sama banyak ya, ase ante koen am, dc durante koen am selama makan ya, ante noctem sebelum tidur ya, signa S tadi, S ini wajib huruf besar adik-adik untuk pembuka resep ya. Pembuka apa namanya signatura di dalam penggunaan obat. Jadi signa UE usus externus ya, signa IMM ya, S-nya semuanya harus besar. DD tadi sudah kita singgung sehari atau DD. At artinya dan ya di dalam resep ya. Quantum statis cukupnya ini auris dector telinga kanan ya. Auris sinistra AS telinga kiri ya. Ophthalmic dextra OP ya apa namanya O ophthalmic D dextra ada OS ophthalmic sinistra mata kiri dan sebagainya itu singkatan-singkatan ya. MF Micfax campurlah di sebelah kanan kotak adik-adik ini contoh ya. MF pulveres DTD detalis dosis NO numero 10 ya obat Y 10 mg ya. Kemudian signa 2DD sehari 2 kali ya. Pulveres puyer 1 bungkus puyer ya, pulv 1 AC ante koen am. Kemudian paraf ya. Ada juga kalau obatnya dalam bentuk cair, misalkan obat A, kemudian ditambahkan air, kita ingin membuat larutan, adik-adik ya. Signa 3DD, 3 boleh ditulis T ya. Ataupun angka 3 boleh ya. Atau angka 3 boleh kalian menulis T juga boleh di sebelah kanan ya. Signa 3DD, Cochlearty 1 sendok teh. Ini 1 sendok teh. Jadi ini adalah beberapa contoh di dalam singkatan dalam sebuah resep adik-adik. Nanti kalian bisa membaca ya. Ada juga yang lain ya, antemeridium tengah hari dan sebagainya ya. Ini contoh-contoh dari singkatan-singkatan yang lain ada detalis dosis sesuai dosis di atas tadi sudah. Cochlearty sendok teh berapa sih dalam 1 sendok teh? Sendok teh itu 5 cc. Ada Cochlear Pultis parfum sendok bubur ya itu 8 cc ya. Ada juga yang ingin akurat dengan memberikan volume saja ya.
Jadi Signa 3DD 1 mili misalkan boleh ya. Supaya lebih akurat, tidak menjadi perdebatan nanti 1 sendok teh sendoknya kira-kira seberapa, berbeda-beda di masing-masing daerah ya untuk menentukan sendok. Padahal ya sebenarnya juga sama. Sendok teh itu yang standar volumenya 5 cc. Tapi kalau kalian ingin akurat boleh langsung misalkan Signa 2DD 5 ml boleh ya, supaya akurat. Ini singkatan-singkatan lain. Yang jelas singkatan-singkatan ini ada tidak semuanya akan kita gunakan, hanya dalam kondisi tertentu saja. Ya. Jadi makanya tidak usah sampai bingung kalian harus menghafal ini semua. Nanti akan terbiasa ketika sering kita gunakan. Ya. Itu adik-adik. Ini ya. Jadi untuk obat injeksi kadang kita juga menuliskan injek di depan di kotak kanan adik-adik ya. Resepi minta ya ambillah ya atropin injeksi ya kemasan 1 cc ya berapa ampul numero 10 ya jumlah 10 ya. Jadi Signa in Magnus Medicine ya. Signa in Magnus Medicine ya. Jadi ini harus di bawah tangan dokter, tidak boleh diberikan kepada pasien ya. Klien kita yang bukan dokter ya. NI atau neiter ini tidak boleh diulang ya. Ini. Kemudian juga contoh yang kedua, ini obat yang sekali minum habis ya. Jadi tidak boleh diminum separuh, nanti separuhnya kemudian tidak boleh, nanti jelas tidak akan manjur adik-adik ya. Dan seterusnya. Jadi itu contoh-contoh dalam penulisan obat ya. Jadi yang paling umum nanti kalian akan terbiasa di dalam memahami. Jadi itu adik-adik yang bisa Pak Samsuri sampaikan ya. Terima kasih waktu dan sudah meluangkan adik-adik. Sukses selalu, nanti dibaca pelan-pelan supaya terbiasa di dalam menulis resep ya. Oke. Saya pikir itu mungkin ada pertanyaan adik-adik. Sudah cukup? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh japri Pak Samsuri setiap saat. Oke. Terima kasih adik-adik semuanya, sehat selalu, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, Pagi dok, terima kasih Terima dok. kasih, Dok.